ونلتجئ إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak dan selalu memberikan kepada kita segala kenikmatannya, terutama kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mayoritas manusia kafir kepadanya. Nikmat mengimani Islam, di mana mayoritas banyak yang kafir. Nikmat mengikuti Rasulullah, di mana banyak manusia tidak mengenalnya. Maka kenikmatan iman kepada Allah akan terasa benar ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka meninggal dalam kondisi kafir, maka tidak diterima dari mereka emas sepenuh bumi, walaupun mereka ingin menebus dengannya. Bapak Ibu, kita bayangkan emas sepenuh bumi itu harganya berapa? Sungguh tidak bisa dihitung. Manakala sepenuh bumi ini isinya emas. Kita lihat saja di Freeport Irian Jaya. Itu satu gunung emas. Sejak zaman Soekarno dulu sampai sekarang itu dikuasai oleh Amerika. Isinya emas, uranium emas. Itu yang menghidupi Amerika. Maka ketika Indonesia ingin minta supaya sahamnya 51% diberikan Indonesia, gak dikasih sampai sekarang. Dan itu kalau sampai Indonesia menolaknya, mereka akan memerangi Indonesia. Ini menunjukkan apa? Emas itu begitu mahalnya. Lah orang-orang kafir kalau mati, mereka akan menebus dirinya dari api neraka walaupun emas penuh bumi. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan
kenikmatan iman dan Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah suatu masalah yang sudah menjalar kehidupan manusia, yaitu materialistik. Kehidupan yang memandang materi saja. Sekarang ini di tengah-tengah manusia yang dinilai adalah materinya, yang dinilai adalah uangnya. Maka kita lihat Bapak Ibu, banyak hal kezoliman, kemaksiatan dilakukan walaupun berakibat sengsaranya masyarakat banyak tidak dipedulikan. Salah satu contoh adanya perdagangan narkoba. Narkoba di Indonesia ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Umpamanya, baru saja belum lama ditemukan jenis narkoba kayak ya, kalau orang makan gila dan tidak bisa disembuhkan. Di Indonesia namanya apa itu? PIC ya? PCC ya? PCC itu, dan sudah ditampilkan bagaimana anak SD, anak SMP ketika dikasih PCC itu langsung kayak gila. Dan itu repot, kemudian dipikir kayak permen, dibagi murah supaya nanti kemudian kecanduan dan membelinya. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah Purwokerto, Tegal itu. Dekat-dekat sini, satu pabrik sudah jutaan bahan yang disiapkan untuk dijual. Berapa juta nanti anak-anak gila itu? Mereka tidak mikir akibat, tapi mereka lakukan. Belum lagi kalau kita lihat korupsi yang merajalela. Demikian juga kalau kita lihat ideologi atau pemikiran komunis, pemikiran liberal artinya bebas, nggak perlu beragama, sehingga prostitusi, perzinaan dilakukan dengan mudahnya, termasuk anak SMP, anak SMA, dan tidak takut ini materialistik itu, karena tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, maka mereka tidak pernah takut. Ya, mereka tidak pernah takut. Ini kehidupan kita sekarang. Umpamanya contoh sederhana Bapak Ibu, riba, bunga riba, itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dosanya pemakan riba itu banyak banget. Pertama,
Orang yang makan riba nanti kalau di hari akhirat bangunnya seperti orang kesurupan. Satu. Yang kedua, orang yang memakan riba, keberkahan hartanya akan dibinasakan oleh Allah. Yang ketiga, pemakan riba itu disifati oleh Allah sebagai kafar, orang yang banyak kufurnya. Dan yang ketiga, asim, orang yang banyak dosanya. Kelima, orang yang makan riba itu perang dengan Allah, perang dengan Allah, dan perang melawan Rasulnya, perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan selama di alam barzakh, orang yang makan riba itu akan disiksa, berenang di lautan sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, tapi ternyata masyarakat kita masih mengandalkan riba. Dan memang utang negara Indonesia ini sampai sekarang sudah mencapai 3.600 triliun. Dulu di awal Jokowi naik presiden, utang Indonesia 2.600 triliun. Pemerintah sekarang usianya 3 tahun mencapai 1.000 triliun utangnya. Sehingga Indonesia harus bayar utang bunganya saja setiap tahun tidak kurang daripada 260 triliun. Istilahnya ya setiap bulan kita itu bayar tidak kurang daripada 25 triliun. 25 triliun berarti 20.000 miliar. Itu kalau untuk bikin tol sini Semarang sudah selesai, sudah banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika banyak perzinaan, banyak perjudian, banyak penjualan narkoba, banyak melakukan maksiat-maksiat mengikuti syahwat, itu semua terjadi karena tidak beriman dengan yang gaib, tidak beriman dengan Allah. Yang penting apa? Nikmat di dunia. Itulah yang kemudian memunculkan yang sekarang sedang ramai, namanya ideologi komunis atau ideologi komunis dan ideologi ateis. Ideologi komunis dan ateis ini dulu berkembang di Eropa, di Cina, dan sampai sekarang termasuk di Vietnam, di Korea. Ideologi itu begitu sangat membenci agama, membenci iman dengan Tuhan, sampai-sampai Karl Marx dan Mao Zedong, Karl Marx yang di Jerman, Mao Zedong itu ada di Cina, Stalin di Rusia, itu sampai mengatakan kami siap untuk membunuh 2/3 penduduk dunia, yang penting 1/3 jadi komunis semuanya. Komunis itu apa? Mereka sekarang pura-pura membela rakyat kecil atau pura-pura membela
membela orang-orang kecil, tetapi mereka kemudian benci kepada semua yang kaya, inginnya membunuh orang yang kaya, duit dan istrinya dibagi rata. Maka yang terjadi sekarang, bagaimana BUMN mau dijualin untuk utang, yang direncanakan utangnya itu sampai 5.000 triliun, sehingga kekayaan Indonesia mau dijual tanpa memperhitungkan hal dan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adakah cerita Al-Quranul Karim adanya orang-orang yang semacam ini? Dan bahayanya orang-orang materialistik, bahayanya orang-orang yang menyembah materi, menyembah duit, menyembah uang, tanpa iman dengan hari akhirat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau Nabi Muhammad memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang itu kagak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada surga, tidak beriman pada neraka. Akhirnya apa? Orientasi hidupnya, pikirannya, hidupnya itu masalah hawa nafsu. Yang penting nafsunya puas. Maka Allah mengatakan, apakah engkau Nabi Muhammad tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pokoknya yang disukai nafsunya dilakukan, halal haram nggak peduli. Mau pakaian yang telanjang atau yang seksi nggak peduli. Walaupun belum nikah mau zina nggak peduli. Mau judi, mau mabuk, nggak takut neraka. Itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dan orang yang hawa nafsunya sebagai Tuhannya, akhirnya ilmu tidak bermanfaat. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menyesatkan dia dalam kondisi berilmu. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ada seorang kiai, bahkan tingkat profesor, itu membela PKI. PKI itu bukan masalah pemberontakan 65 saja, yaitu membunuh 7 jenderal, itu jelas. Tapi banyak kiai-kiai yang tidak salah apa-apa dibunuh. Banyak santri-santri tidak tahu apa-apa dibunuhin. Loh, kok ada kiai dan profesor membela PKI? Jadi kalau sudah hawa nafsu sebagai Tuhannya, orang itu ilmunya nggak berguna lagi. Maka kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah menyesatkan dia dalam kondisi dia berilmu. Akhirnya apa? Wa ja'ala ala basari ala qalbi wa adallahu Allahu ala ilmin wa ja'ala ala qalbi wa ja'ala ala sami wa basari wa ja'ala ala suwa qalbi risyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hatinya, menutup telinganya, wa khatama ala qalbi,
wasami wa ja'ala ala basari ghishawa. Dan matanya itu ada sumbatnya, artinya orang-orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, itu hati, mata, telinganya ditutup oleh Allah. Tidak suka Quran, tidak memahami akhirat. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa menunjuki orang ini setelah Allah? Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu maka hujjatuhum illa an qalu inna bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka katakan, bangunkan bapak-bapak kami, orang mati tidak mungkin bangun lagi. Wa qalu ma illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan hidup itu cuma dunia, hidup mati itu cuma dunia. Kalau selesai masanya mati selesai. Artinya apa? Inilah makna materialistik. Mereka melihat mulia itu kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak mulia. Mulia itu kalau punya jabatan, kalau nggak punya jabatan berarti tidak mulia. Sehingga sholat mereka lecehkan, mereka remehkan. Sekarang banyak loh Bapak Ibu, orang ingin melecehkan sholat, menghina sholat, pura-pura melakukan gerakan sholat tapi pakai telanjang, pura-pura gerakan sholat tetapi kayak orang melakukan hubungan seksual, melakukan sholat tetapi pakai nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu banyak banget. Seakan-akan mereka mengatakan gak ada gunanya sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan seseorang itu melihat buruk semua perbuatan buruknya, melihat perbuatan buruknya sebagai perbuatan yang baik. Maka Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang-orang yang ditipu oleh setan sehingga dia memandang buruk memandang indah perbuatan buruknya. Jadi sebagian orang, mohon maaf Bu, membunuh orang itu dianggap senang, baik, senang. Contohnya orang Syiah itu kalau bisa nyembelihin orang Islam, senang banget mereka. Termasuk juga orang-orang komunis membunuh Islam, merasa senang banget. Demikian juga kalau mereka bisa meracuni kaum muslimin, senang. Perlu kita ketahui Ibu, orang-orang kafir itu tahu kalau orang Islam itu tidak suka babi, haram babi. Tapi sekarang itu ibu-ibu, bapak-bapak menjadikan babi sebagai campuran makanan. Banyak makanan-makanan dicampur oleh babi. Obat-obatan mereka campur dengan babi, minuman-minuman mereka campur dengan babi. Bahkan hati-hati terhadap makan makanan impor seperti sosis. Itu mereka itu bikin gilingan sekalian sembelihan. Gilingan jadi sebuah mesin, binatang itu mereka masukkan, apa itu kambing, apa itu tapi masih hidup dan utuh. Dan termasuk masukkannya itu babi. Langsung itu giling, langsung mati, dan keluarnya sudah jadi sosis.
penyembelian itu banyak yang langsung dipukul hampir mati. Dan itu kemudian repotnya dijual kepada kaum muslimin. Mereka jual itu kepada kaum muslimin. Adapun yang terjadi di Rohingya, atau Arakan, sukunya namanya Rohingya, daerahnya namanya Arakan dari Burma. Itu banyak tentara-tentara Burma. Ketika ditanya kenapa engkau menyembelih, kenapa engkau membunuh, kenapa engkau memendahkan anak-anak, orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, mereka mengatakan karena setiap kali mereka pangkat naik. Jadi mereka tidak peduli, yang penting naik pangkat. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu, bagaimana mereka itu memfitnah para ulama yang tidak ada bukti. Habib Rizik itu difitnah bikin cheating seks dengan seorang wanita. Ternyata apa? Ternyata chatting itu palsu, dibikin oleh Amerika karena beliau tidak disukai. Chatting itu kemudian dijadikan dasar untuk memenjarakan dan menghadiri Habib Rizik. Kan mesti hati-hati kalau orang mau menuduh seseorang. Nah, lucunya kalau masalah teknologi, contohnya ibu-ibu film memfilmkan seakan Ustadz zina atau SMS atau WA seakan ulama itu berbuat dosa, itu mestinya kemudian dicek dulu asli atau tidak asli. Mestinya apa? Dicarikan ahli untuk membuktikan itu buat atau asli. Tapi yang terjadi apa? Karena sudah jadi syahwat. Ada namanya seorang Herman Syah. Dia ahli memang. Dia master dalam bidang itu. Diminta untuk memberikan persaksian. Ketika beliau mau memberikan persaksian sehari sebelumnya, kemudian ada orang-orang preman yang dibayar untuk membacok Herman ini sampai pingsan. Dan ternyata ketika ditangkap orang ini, diajukan pengadilan, ternyata kejaksaan menolak, tidak memproses. Nah, ini semuanya kenapa? Mereka peduli. Gak surga neraka itu. Padahal Pak Ibu, kalau orang beriman kepada Allah menyakiti orang beriman, itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, padahal orang yang disakiti itu tidak punya kesalahan, sungguh dia telah melakukan kedustaan dan dosa yang besar. Umpamanya orang iman itu, mohon maaf mengapunten, ada merokok, di sampingnya tidak merokok, kemudian gara-gara rokok itu yang di sampingnya sakit paru-paru atau sesak nafas, itu dosa besar. Itu dosa besar, itu bisa masuk neraka itu. Tapi berapa banyak orang yang tidak peduli nyakiti orang lain. Contoh lain Bapak Ibu, menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan perbuatan teroris, padahal yang dituduh tidak salah, itu dosa besar.
Akhirnya apa? Yaitu dilakukan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah kenapa terjadi materialistik? Kenapa orang kok yang dipikirkan cuma duit, keuntungan materi, gak peduli akhlak, tidak peduli dosa? Hal itu dikarenakan jauhnya seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya seseorang mengenal bimbingan Al-Qur'anul Karim. Untuk itu orang-orang komunis yang mengingkari Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, kenapa kalian mengingkari Tuhan? Afillahi syak? Kalian ragu-ragu terhadap Allah? Saya tanya nih, Allah mengatakan gitu. Bapak Ibu, Allah bertanya apa? Bertanya sederhana. Di dalam surat Tur ayat 35-36. Allah mengatakan, bertanya Allah, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Pertanyaan Bapak Ibu ya, apakah mereka ada di dunia ini tanpa ada yang ciptakan? Mungkin gak dunia ini, mungkin gak kita semuanya itu ada dunia tanpa ada yang menciptakan? Ya gak mungkin. Sekecil apapun benda di dunia pasti ada yang menciptakan. Apakah manusia itu menciptakan dirinya sendiri? Ya nggak mungkin, kita nggak menciptakan diri kita sendiri. Allah bertanya lagi, am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka itu menciptakan langit dan bumi? Juga tidak mungkin. Apakah langit dan bumi menciptakan diri sendiri? Yang nggak mungkin. Alam semesta ini tidak mungkin kecuali ada yang menciptakan. Yang kedua, apakah kita ciptakan dunia ini dalam kondisi main-main, tidak dimintai pertanggungan jawab? Ya nggak mungkin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dan manusia menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Wa ja'alakum khalaifal ardh. Allah menciptakan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah di dunia ini dengan cara menjadikan kita itu pemakmur alam semesta, untuk memakmurkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menciptakan kita, asalnya kita itu ditempatkan di surga. Dulu Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga. Kemudian diturunkan di dunia ini, dikasih bekal kitab, dikasih bekal agama, hati, dikasih bekal hidayah Allah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tunduk kepada Allah, serta mengatur alam semesta, membangun alam semesta, mengatur ekonomi, mengatur kebutuhan manusia dengan syariat Allah.
Dan Allah mengatakan, siapa yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, memperhatikan hukum Allah dalam jual beli, memperhatikan hukum Allah dalam pernikahan, memperhatikan hukum Allah dalam pendidikan, memperhatikan hukum Allah dalam segala makanan, minumannya, pakaiannya, dan seluruh kehidupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kita balik kepada surga kita. Maka Allah mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa manusia yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, pulanglah kalian kembali kepada Rabbmu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke surga. Karena kita asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman, akan kembali kepada Allah, yang akhirnya terjadi apa-apa, entah makan, entah minum, entah pakaian, entah hiburan, tak kenal haram, tak haram. Namanya di kampung kita ini banyak namanya apa? Ini apa? Jamu, sate jamu. Namanya sih bagus ya, sate jamu. Tapi ternyata apa? Itu sate anjing itu tidak disembelih, tapi dipukuli kepalanya atau dimasukkan dalam air. Disembelih aja haram, apalagi dipukuli. Dan banyak bapak ibu yang boleh oleh Allah, bakso itu kemudian dicampuri dengan tikus. Kemarin di Solo ditemukan ternyata daging celeng, babi hutan, sampai jumlahnya itu saya akan baca ketika hajian, kalau nggak salah hajian atau umroh itu ya, ditemukan oleh siapa? Polresta Surakarta. Ada 1,5 ton daging celeng yang akan dipasarkan. Mereka nggak peduli jual daging celeng, nggak yakin dengan akhirat, nggak yakin dengan surga dan neraka. Adapun pergaulan bebas bapak ibu, adapun pergaulan bebas yang namanya pacaran, nyampunten. Saya itu kalau di sekolahan, kalau saya di kampus, saya selalu tanya kepada anak-anak. Saya nggak tanya siapa yang pacaran, tapi saya tanya siapa di antara tolong yang tidak pernah pacaran angkat tangan. Kira-kira yang angkat tangan berapa? Saya tanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah pacaran? Nggak ada yang angkat tangan itu, Pak. Berarti apa? Berarti apa? Semuanya sudah melakukan pacaran. Saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang sekarang sudah tidak pacaran? Ternyata yang angkat tangan cuma 1-2 yang berhenti. Kemudian saya tanya, siapa di antara kalian yang sholat subuhnya berjamaah di masjid? Gak ada yang angkat tangan. Itu di fakta syariah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah orang ini tidak akan mati
Maka Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Allah mengatakan, sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan jiwanya terhadap dirinya. Dan kami lebih dekat kepada manusia, lebih dekatnya benar. Allah tahu benar tentang manusia. Karena apa? Idhaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id. Yaitu ketika malaikat sebelah kanan dan sebelah kirinya ketemu untuk mengawasi perbuatan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang mengucapkan satu ucapan kecuali di sana apa? Ada raqibun atid, pengawas yang siap mencatat. Kanan raqib atid, kiri raqib atid, artinya malaikat yang siap mencatat dan selalu mengawasi. Mungkin kita bertanya, endi malaikat ora ketok? Sekarang itu Bapak, Intel itu bisa memasang sesuatu CCTV yang kita nggak tahu, nanti semua yang kita lakukan ketahuan. Apalagi Allah. Kapan ketahuan Pak? Ketahuan ketika kita mati. Baru kata semua perbuatan kita itu akan ditampakkan oleh Allah. Maka Allah mengatakan, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan telah datang sakaratul maut dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid. Bapak Ibu, minimal orang-orang yang perhitungan cuma duit, perhitungan negara dunia, apa enggak yakin kalau mau mati? Kita semua tahu mau mati Pak. Dan kalau sudah mati kayak besok sudah enggak terasa lagi. Semua kita akan mati. Kullu dha'iqatul maut. Semua akan merasakan mati. Dan orang yang mati pasti beda orang yang baik dengan orang yang buruk. Karena Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah mengatakan, siapa yang beriman akan dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wa nufikha fis-sur. Dan nanti ditiup sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Dan itulah hari dijanjikan oleh Allah. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan nanti kalau sudah mati Bapak Ibu dan dibangkitkan, setiap jiwa akan datang satu sebagai pengiring, malaikat pengiring, yang satu sebagai malaikat yang menjadi saksi selama perbuatan kita di dunia ini. Selain mata, tangan, kaki akan menjadi saksi semua yang kita lakukan di dunia ini. Kata Allah, engkau selama ini lalai ya dari kematian ya, engkau lalai ya dari kiamat. Fakashafna anka, kami singkap matamu.
Basaruka yauma hadid. Matamu hari ini tajam. Kalau kita sekarang gak lihat surga dan neraka, nanti di hari akhir dibuka, kita lihat surga, kita lihat neraka. Nah, disitulah qala qarinu, wa qala qarinu, berkata malaikat yang selalu menemaninya, hada ma ladayya atid. Ini kami manusia yang berjalan sia-sia. Kata Allah, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Limpahkan dia semua orang yang kafir dan keras kepala. Qala qarinu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Setiap kita itu ada korin, Pak. Korin dari malaikat dan korin dari jin. Korin dari malaikat ini selalu mengingatkan kita baik. Jadi kalau ada seakan-akan ada kata bisikan hati, mas sholat segera ke masjid. Kalau ada barang haram, mas jangan diambil, itu haram. Tapi juga ada korin yang apa? Jin itu mengatakan di hati, dah tidur aja, nanti sholat belakangan juga gak apa-apa. Korin gak ada yang lihat, ambil aja, haram gak apa-apa gitu. Nah, korin jadi mengatakan Rabbana ma atghaytu, ya Allah, aku gak nyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri yang sesat jauh. Berantem nanti. Lain kalau orang beriman. Orang kafir nanti Allah mengatakan kepada neraka, yauma naqulu li jahannam halin. Pada hari kami bertanya, kata Allah kepada neraka jahanam, udah belum neraka jahanam? Jawabannya apa, Pak? Waqulu hal mazid, ada bonus tangan lagi enggak? Ada tambahan, orang kafir masukkan ke dalam saya. Waqulu hal mazid. Ini kalau orang kafir sampai nanti Allah meletakkan kaki di mulut neraka jahanam, sehingga neraka jahanam menutup, kanannya api, bawahnya api. Tapi lain Bapak Ibu, kita yakin akan mati, maka kita hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu omongan kita diperhatikan oleh Allah, maka kita hati-hati kalau ngomong, kalau makan, maka hati-hati menjaga dan mencari yang haram. Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina khairu ma'ad. Dan kami dekatkan surga kepada orang yang takwa dan tempat yang tidak jauh. Hada ma tu'atuna likulli awwabin hafiz. Ini dijanjikan semua orang yang selalu likulli awwab, selalu yang selalu hatinya kembali kepada Allah. In kembali kepada Allah, maka karena kembali kepada hafid, menjaga halal dan haram, dalam menekan marah, menekan telinga, yaitu man khasyar rahman bil ghaib, yaitu yang selalu takut kepada Allah yang maha sayang dan dia tidak melihat. Allah itu sayang, tapi kita takut kepadanya. Sayang apa? Takut apa? Takut ditinggal oleh Allah. Man khasyar rahman bil ghaib, orang yang selalu takut kepada Rahman yang maha penyayang walaupun dia tidak melihat. Wajah abi qalbin munib, dan datang kepada Allah hati yang selalu tobat kepadanya. Wajah abi qalbin munib, kata Allah, udkhuluha salam, masuklah kalian ke surga dengan penuh kesejahteraan. Dan yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Bagi surga Bapak Ibu yang beriman dengan surga, kata Allah, fiha
yasha'un. Di surga mendapatkan semua yang diinginkan. Lalu di dunia apa? Mohon maaf, yang diinginkan berarti yang kita dapatkan. 1% pun kita nggak dapat, belum mendapatkan semua yang kita ingin. Itu pun kerja kita begitu beratnya. Surga itu apa? Lahum ma yasha'una fiha. Mereka mendapatkan semua yang di dalam surga. Apa yang diinginkan? Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada bonus. Bonus apa? Lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di surga luar biasa, tapi kenikmatan yang lebih luar biasa adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mencari rezeki semakin berat, sulit. Harga-harga mahal, pajak naik, BBM naik, listrik naik, sehingga kadang-kadang yang haram semakin banyak, yang halal semakin sedikit. Untuk itu ketakwaan kita kepada Allah harus semakin apa? Kuat. Jangan sampai sudah susah di dunia, susah akhirat lagi. Sehingga kehidupan materialistik semakin berat. Yang kaya semakin tidak percaya dengan pahala dan surga. Yang miskin banyak yang kemudian tidak lagi lihat halal dan haram lagi. Yang penting dia dapat makan. Ini ujian yang berat. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu banyak mengaji. Banyak saling mengingatkan di antara kita. Alangkah indahnya kalau Ibu, alhamdulillah ya, respon ngaji cukup bagus. Tapi bapak-bapak, kita tidak cukup dengan sholat, tapi juga ngaji. Karena apa Pak? Yang namanya makan dan minum itu tiap hari Pak. Coba berhenti sebentar, sehari nggak minum haus, dilanjutkan 2 hari nggak minum, kira-kira gimana? Pingsan. 3 hari dia sudah habis itu. Nah, ngaji juga sama, belajar Quran sama, belajar hadis sama, belajar akidah sama, menguatkan iman kita. Jadi kita tidak cukup dengan ibadah ritual sholat, tapi kita perlu mengaji, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita sehingga kita tidak terjebak dengan aliran-aliran sesat seperti komunis, seperti liberal, seperti Syiah, ya. Dan supaya kita tidak terjebak dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Demikian ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kita di permulaan tahun Hijriah. Dan hari ini sudah tanggal 20 ya, 20 Muharram ya. Tak terasa ya, 20 hari sudah lewat ya. 20 hari sudah lewat ya. 20 hari ke cepatnya. Nanti ganti Ramadan lagi, ganti bulan Dzulhijjah lagi. Begitu hari cepat. Dan ternyata juga sudah banyak saudara-saudara kita kembali kepada Allah. Dan kita tidak tahu kapan kita menyusul kepada Allah. Seluruh hidup di dunia kayak mimpi, cepat sekali. Kemudian akan kita kembali kepada Allah. Untuk itu perlu menjaga hati kita sehingga kita mendapatkan istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum